ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla, zat yang dengan nikmat dan taufiknya semua kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, zat yang telah melimpahkan karunia berupa hidayah Islam dan iman kepada kita. Yang mana Allah Azza wa Jalla janjikan kepada orang-orang yang teguh di atas kalimat-kalimat Allah, di atas tauhid atau mengesahkan Allah Azza wa Jalla, dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kehidupan yang baik, baik ketika dia di dunia maupun di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguhnya kami akan berikan kepada mereka atau kepada orang yang teguh di atas kalimat Allah la ilaha illallah, yaitu dengan hayatan thayyibah, yaitu dengan kehidupan yang baik, baik ketika mereka di dunia maupun ketika di akhirat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjadikan kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum berjumpa dengan Allah adalah kalimat la ilaha illallah, persaksian dan perbuatan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, maka dia pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, kita juga layak memuji atau wajib memuji Allah Azza wa Jalla karena telah memberikan nikmat kepada kita untuk melanjutkan pelajaran yang mana pelajaran ini merupakan pelajaran paling penting di antara objek-objek kajian yang lainnya. Yang mana kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sungguhnya kemuliaan satu ilmu, kita tahu bagaimana tingkatan atau derajat satu ilmu tertentu itu berdasarkan objek dari kajiannya. Dan tidak ada objek atau sesuatu yang dikaji yang lebih baik dibandingkan ketika seorang berusaha mempelajari tentang Rabb-nya, tentang siapa Tuhannya, tentang siapa yang wajib ia sembah, dan lain sebagainya. Dan asma wa sifat ini bukan sekedar akidah yang kita hafal semata, tapi juga akidah yang seharusnya masuk ke dalam hati kita, yang menjadikan semua ibadah kita, menjadikan semua ketaatan kita kepada Allah semakin bernilai di hadapannya, bukan malah semakin semakin gersang. Dan kita sampai di pembahasan yang kelima dari pembahasan penggabungan dua nama dalam atau di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua nama dari nama-nama Allah digabung jadi satu. Dan di antara kaidah yang kita pelajari kemarin, bahwa ketika ada dua nama digabungkan dalam satu tempat, maka dia menunjukkan tiga makna. Makna yang pertama adalah makna nama yang pertama. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menggandengkan nama Al-Azizul Hakim, maka di dalam Al-Azizul Hakim terdapat tiga kandungan makna. Kandungan yang pertama adalah kandungan makna dari nama Al-Aziz, yaitu sifat izzah, sifat kemuliaan. Yang kedua, yaitu mengandung makna dari nama yang kedua, yaitu Al-Hakim, yang maha bijaksana, alias memiliki sifat hikmah, memiliki sifat al-hukmu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, mengandung penggabungan dari dua nama yang ada. Yang mana kalau kita umpamakan kemarin, kalau izzahnya makhluk, itu kadangkala tidak disertai dengan hikmah, tidak disertai dengan kebijaksanaan. Jadi kalau ada pemimpin di dunia ini, tidak mungkin pemimpin tadi mengumpulkan dua karakter yang mulia ini, yaitu karakter dia menunjukkan wibawanya, menunjukkan izzahnya, menunjukkan keperkasaannya di hadapan yang dipimpin, sekaligus dengan apa? Dengan menunjukkan kebijaksanaannya di hadapan rakyatnya. Makanya dua hal yang mustahil bergabung dalam diri seorang hamba dengan penggabungan yang sempurna. Dan tidak ada yang dapat apa? Menyandang dua kemuliaan dari dua nama ini, melainkan Allah Azza wa Jalla. Itu kaidah yang kita pelajari kemarin. Kemudian Musannif Hafizahullah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala khatama subhanahu amrahu bil isti'adzah minasyaitan bil jam'i bainas sami'il alim. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengakhiri beberapa ayat yang berisi tentang perintah untuk berlindung dari gangguan syaitan itu dengan akhiran menggunakan dua nama.
yaitu As-Sami yang maha mendengar, lalu kemudian Al-Alim yang maha mengetahui. Dan kita kalau kaitkan dengan apa yang kita bahas kemarin, maka maksudnya yang pertama mengandung sifat As-Sam'u dan yang kedua mengandung sifat Al-Ilmu. Baik, apa di antara contohnya? Allah Azza wa Jalla menutup dengan As-Sami'ul Basir, afan. As-Sami'ul Basir ya. As-Sami'ul Basir atau As-Sami'ul Alim. Nah, As-Sami'ul Basir yaitu dalam dua tempat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan afan, As-Sami'ul Alim atau Sami'un Alim. Ada juga As-Sami'ul Basir. Baik. Yang As-Sami'ul Alim, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 200. Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Dan jika kalian ditimpa satu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah menggabungkan dua nama yaitu Sami'un dan juga Alimun. Kemudian di ayat yang lainnya, Fussilat 36, Allah juga melakukan hal yang sama. Allah berfirman di akhir ayatnya, Allah mengatakan innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha apa? Lagi Maha mengetahui. Begitupun Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan untuk isti'adzah dari kejahatan manusia, maka ditutup dengan As-Sami'ul Basir. Kalau tadi kejahatan syaitan, kejahatan syaitan, maka Allah menutupnya dengan Sami'un Alim atau As-Sami'ul Alim. Sementara ketika memerintahkan untuk berlindung dari gangguan manusia, maka Allah menggunakan apa? Menggunakan dua nama yaitu As-Sami'ul Basir. Zat yang maha mendengar lagi maha maha melihat. Taib. Kenapa demikian? Kenapa kok Allah mengakhiri dengan As-Sami'ul Alim sementara ketika memerintahkan berlindung dari gangguan manusia diperintahkan dengan nama As-Sami'ul Basir? Maka Syekh mengatakan fa khatamal isti'adzata minasyaitonil ladzi na'lamu wujudahu wa la narahu bis-sami'il alim. Dan kita tahu bahwa syaitan itu kita tahu keberadaannya. Kita tahu informasi akan keberadaannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam banyak ayat tentang masalah syaitan. Lalu kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam banyak hadis tentang keberadaan jin dan lain sebagainya. Nah, karena kita tahu akan keberadaannya, tapi tidak tahu wujud aslinya, maka Allah Azza wa Jalla menggunakan sirah atau bentuk As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi setiap gangguan syaitan yang mungkin kita tidak lihat secara apa? Dan secara kasat mata, tapi Allah Azza wa Jalla maha mengetahui atas hal tersebut. Ini hikmah atau rahasia kenapa Allah menggunakan nama As-Sami'ul Alim dibandingkan As-Sami'ul Basir. Kemudian beliau mengatakan wa khatamal isti'adzata min syarril insi. Dan mana Allah Azza wa Jalla mengakhiri isti'adzah atau mengakhiri perintah untuk isti'adzah dari gangguan manusia itu dengan As-Sami'ul Basir. Kenapa demikian? Li'anna af'ala ha'ula'i mu'ayyanatun turabil absar. Karena apa? Karena perbuatan manusia nampak. Orang nyakiti orang lain ini nampak. Orang gepuk atau mukul orang lain, orang apa? Orang nyelentik orang lain, orang jiwit orang lain dan lain sebagainya. Maka ini perbuatan yang nampak. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menggunakan apa? As-Sami'ul Basir. Yang mana bisa dilihat dengan mata kepala. Wa amma naz'u syaitani fawaswasun wa khatarat yulaqqiha fil qalbi yata'allaku bihal ilmu. Sebaliknya, kalau masalah gangguan syaitan, maka ini urusan waswas yang ditimpakan di dalam hati seorang hamba yang tidak ada tidak ada yang bisa kita ketahui wujud fisiknya kecuali hanya informasi tentang hal tersebut atau ilmu tentang hal tersebut. Itu rahasia kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan dua bentuk yang berbeda padahal perintahnya sama, yaitu perintah untuk isti'adzah dari gangguan syaitan satunya dari gangguan manusia. Tapi karena esensi keduanya berbeda, maka Allah menggunakan dua bentuk yang berbeda. Jadi lumrahnya kalau alimah itu tidak selalu melihat, tapi tahu informasinya itu alimah. Sementara basara itu diidentikan pada sesuatu yang terlihat secara kasat mata, tapi tidak selalu. Kadangkala juga apa? Basara juga mengandung makna untuk melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi kadangkala maknanya mutaqaribah sama, kadangkala maknanya berlainan. Baik. Berikutnya wajah fi ba'dil ayat bil ayatil khatmi bi qaulihi wallahu wasi'un alim, dan disebutkan dalam sebagian penutup ayat Al-Qur'an yaitu firman Allah Azza wa Jalla wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi maha mengetahui. Di antara firman Allah dalam surah Al-Baqarah
261 Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan di akhir ayat, sungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Maha mengetahui. Kenapa kok Allah menutupnya dengan wasi'un alim? Kok enggak dengan yang lainnya? Maka disebutkan di sini wa huwa mutabiqun lisyak. Ini cocok dengan konteks ayatnya. Cocok dengan konteks ayatnya. Wa minal fawaidi annahu 'alal 'abdi alla yastab'ada hadhil mudha'afah. Fa innal mudha'ifa wasi'ul 'ata' wasi'ul ghina wasi'ul fadli. Karena apa? Nah, di antara manfaatnya atau hikmah Allah menutupnya dengan hal tersebut adalah seorang hamba tidak selayaknya merasa tidak yakin, merasa jauh. Ini tidak mungkin sepertinya ini. Ini tidak mungkin saya dikabulkan doanya oleh Allah. Tidak mungkin perbuatan baik saya dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Tidak mungkin. Ini kalau misalnya apa? Kalau hamba tadi tahu bahwasanya zat yang dia sembah adalah zat yang tidak luas pemberiannya. Misal ketika seorang apa? Ketika seorang punya pemimpin misalnya, punya apa? Pemimpin. Pemimpin ini luar biasa kaya. Dia paham pemimpinnya luar biasa kaya. Tapi suatu ketika dia berada di negeri antah berantah. Negeri antah berantah. Dia tahu dengan sadar pemimpinnya tidak punya kuasa di negeri ini. Kalau mungkin di negeri asalnya, pemimpin tadi punya kuasa. Oh, bisa ngatur ini, bisa ngatur itu, bisa merintahkan fulan, bisa merintahkan alam. Tapi ketika berada di negeri yang lain, pemimpin ini tidak punya kuasa sama sama sekali. Tidak wasiul atok sama sekali. Mau ngasih apa nggak bisa, mau nugasin apa juga nggak bisa, mau ngelarang apa juga nggak bisa. Tapi Allah Azza wa Jalla walillahil matsalul a'la. Allah Azza wa Jalla jauh lebih baik perumpamaannya daripada itu atau tidak ada yang sempurna atau tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Allah itu wasi'ul ata. Allah itu maha luas pemberiannya. Jadi mau kita dimanapun, mau kita butuh berapapun, mau kita butuh kapanpun, Allah Azza wa Jalla wasi'ul ata. Allah itu maha luas bang pemberiannya. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla. Akan tapi kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, akan tapi jangan dikira bahwasanya keluasan karunia Allah Azza wa Jalla tadi mengharuskan setiap orang bisa mendapatkan. Jadi kadang sebagian orang tuh menanamkan syubhat. Yang mana mereka mengatakan kalau Allah ini maha pengasih, kenapa kok masih ada orang-orang miskin misalnya? Kenapa kok masih ada orang-orang yang jatuh, ada orang-orang yang bunuh diri, nggak kuat menerima beban hidup dan lain sebagainya. Maka tidak mengharuskan meskipun Allah punya pemberian yang luas, yang tidak terbatas sama sekali, tidak mengharuskan semua makhluk dapat bagiannya. Karena ujian itu tidak melulu tentang apa? Tentang banyaknya harta yang kita dapatkan. Ujian kadangkala kita diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan apa? Kita diuji dengan gangguan manusia, kita diuji dengan banyaknya harta dan lain sebagainya. Semua yang kita dapatkan di dunia ini dari kelapangan dan juga kesempitan, semuanya merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya Allah Azza wa Jalla ngasih semua orang, ya untuk apa ujian itu ada? Untuk apa surga dan neraka itu ada? Padahal surga dan neraka diciptakan dengan apa? Dengan kalau orang pengen masuk surga, ya harus tahan dengan apa? Dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah Allah Azza wa Jalla menahan atau menyimpan balasan bagi orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas atau orang-orang yang bersabar nanti pahalanya akan ditahan di akhirat nanti dengan jumlah atau dengan tingkatan yang tiada batas. Jadi untuk apa Allah ciptakan surga kalau tidak ada ujian sama sama sekali? Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang lainnya, Allah mengatakan apa? Allah mengatakan apakah Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengaku beriman, yang kami ini beriman kepada Allah, kami ini orang mukmin, kami ini orang muslim. Sementara mereka wahum la yuftanun, mereka tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya, apakah mereka mengira bahwa mereka akan masuk surga Allah Azza wa Jalla sementara mereka belum merasakan apa yang dirasakan umat terdahulu. Dari mulai apa? Goncangnya bumi, gempa, terus kemudian kekurangan, kehilangan anak dan lain sebagainya. Maka semua tadi bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha luas pemberiannya, tidak mengharuskan Allah ngasih semua orang. Dan mengharuskan Allah ngasih semua makhluk. Karena ya Allah menentukan ujian bagi setiap makhluknya. Kalau kita profesinya sebagai seorang guru, ya kita bebas. Murid-murid saya ini, ya saya atur sendiri. Ini fulan dapat ujian yang seperti ini, fulan yang lain dapat ujian seperti ini, fulanah dapat ujian yang lain dan lain sebagainya. Tidak ada masalah.
Justru kalau sama rata, sementara kemampuan inputnya berbeda-beda, nah ini menunjukkan ketidakadilan. Tapi kalau dikasih ujian sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan porsinya masing-masing, maka ini bentuk bentuk hikmah atau bentuk bijaksana. Taib. Itu sedikit perluasan tentang masalah wasi'ul atha. Taib. Beliau mengatakan, fala yudhannu anna sa'ata ata'ihi taqtadi husulaha li kulli ahadin. Nah, untuk setiap orang ini tidak mungkin. Fa'innahu, kenapa demikian? Fa'innahu alimun biman tasluhu lahu hadhil mudha'afah. Wa huwa ahlun laha min ghairihi mimman laisa lahu ahlan lidhalik. Karena Allah tahu siapa yang layak untuk dilipat gandakan pahalanya. Jadi tidak semua kita itu pantas mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merasa dapat kelapangan dari Allah, bersyukur. Karena kita tidak apa? Kita termasuk di antara umat-umat yang mungkin jarang di antara yang lainnya. Kita diberikan kenikmatan iman, kita diberikan kenikmatan Islam, kita diberikan kenikmatan apa? Sunnah, kita diberikan kenikmatan mampu belajar. Semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dapat nikmat seperti ini, ya jangan kufur. Jangan kufur. Jadi sadari bahwa Allah tidak ngasih nikmat ini kepada semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah bisa nggak ngasih kepada sebagian orang dan ngasih kepada sebagian yang lainnya, sangat mungkin sekali apa yang kita rasakan sekarang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari perbuatan kufur nikmat. Jadi jangan sombong, oh sekarang alhamdulillah saya sekarang sudah ngaji, sudah bisa kajian rutin dan lain sebagainya. Tapi apa? Tapi tidak pernah disyukuri, tidak pernah disyukuri. Maka boleh jadi kufurnya kita terhadap nikmat Allah berupa iman, berupa hidayah, berupa Islam dan lain sebagainya dicabut kembali, dan ini seburuk-buruk azab yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika hamba tadi dicabut nikmat hidayah. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah Azza wa Jalla maha luas pemberiannya dan juga maha mengetahui. Begitupun Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala atau ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan juga Allah Azza wa Jalla maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi maha luas pemberiannya, ya, mungkin dibagi banyak untuk sebagian orang, tidak dibagi kepada sebagian yang lainnya. Terus alimun, zat yang maha mengetahui, Allah tahu mana yang cocok untuk hamba fulan, mana yang cocok untuk hamba fulanah dan lain sebagainya. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah muallif rahimahullah taala mengatakan wa khutimat ayatun katsiratun fil Qur'an bismaihi subhanahu at-tawwabur rahim. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an itu Allah menutup firman-firmannya dengan dua nama, yaitu At-Tawwabur Rahim. Yang dimaksud dengan At-Tawwabur Rahim adalah Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 37, penulis mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Taib. Berikutnya, penulis juga mengutip ayat dalam surah Taubat 118. Beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu, innallaha huwat tawwabur rahim." Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Begitupun dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kenapa demikian? Kok digabung antara Tawwabur Rahim wa dzalika fi siyaqi dzikri rahmati wa maghfirati wa taufiqi wa hamli. Karena konteks dari semua ayat tadi adalah Allah pengen menunjukkan tuh, seberapa besar rahmat darinya, seberapa besar ampunan darinya, terus kemudian seberapa besar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ngasih apa? Ngasih bagian atau ngasih pembagian dari nama-namanya At-Tawwabur Rahim, yang maha penerima taubat lagi maha penyayang, sehingga orang-orang yang mau menuju Robnya tidak segan lagi. Oh, ini Robku adalah zat yang apa? Yang maha penerima taubat, maha penerima taubat. Robku adalah zat yang apa? Zat yang maha penyayang, yang meskipun aku ini bergelimang dosa, banyak sekali maksiat, tidak banyak berbuat kebajikan dan lain sebagainya, ya Rahim, Allah Azza wa Jalla maha mengasihi, Allah menyayangi saya. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kata muallif hafizallahu taala,
wa annahu lamma kana huwa tawwabur rahim aqbalu bi qulubi taibina ilaih wa waffaqahum li fi'lil asbab allati yatubu alaihim wa yarhamuhum biha. Karena kalau dikasih kode at-tawwabur rahim, maka orang-orang yang mau menuju Allah Azza wa Jalla ini tidak ragu-ragu. Tidak ragu, tidak ragu-ragu. Mereka bersegera, oh senang, tidak khawatir dan lain sebagainya. Taib. Makanya ketika ada orang bertaubat, tugas kita tuh ngasih motivasi. Ngasih motivasi. Jangan ngasih apa? Sudah dia mau taubat, kita kasih ancaman-ancaman. Oh, kamu taubatmu kok sekarang, kenapa nggak dari dulu-dulu dan lain sebagainya. Makanya ngasih ancaman. Dan cara dakwah Rasul tidak demikian. Ketika ada orang taubat, ya dikasih apa? Dikasih motivasi. Begitupun sebaliknya, ketika ada orang berbuat maksiat, ya bukan waktunya untuk ngasih motivasi. Ada orang mau berbuat maksiat, kita katakan, nah silakan berbuat maksiat. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Ini enggak apa? Enggak relevan, dari relevan. Wong dia mau berbuat maksiat, tugas kita ya apa? Ingkarul mungkar dulu, tegakkan kemungkaran. Allah itu Maha keras azabnya. Bagaimana kalau nanti antum berbuat maksiat dan Allah ngelihat antum dalam kondisi demikian dan Allah apa cabut nyawa antum, bagaimana rasanya? Nah, ini apa? Ini dalam apa? Dalam berdakwah. Jadi enggak asal-asalan. Dakwah orang sudah mau berbuat maksiat, ya jangan kasih motivasi dulu, kasih ancaman dulu. Paling enggak dia takut untuk bergerak maju. Paling enggak dia takut untuk bergerak maju. Taib. Begitu pun dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam oh enggak. Taib. Wa taba alaihim tsaniyan hina qabila matabuhum wa ajaba su'aluhum lutfan minhu bihim wa rahmatan. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Maafan. Oh, taib. Kemudian Allah menerima taubat mereka dan mengampulkan permintaan mereka sebagai bentuk kelembutan dan rahmat dari Allah kepada mereka. Jadi Allah Maha penerima taubat. Ketika seorang hamba bertaubat, ya Allah kasih dia, Allah sayangi dia. Nah, jadi kalau hambanya bertaubat, apa yang Allah katakan ya? Jika kalian lau ataitani bi qurabil ardi khotoya la ataituka bi qurabil ardi maghfirah. Ya sama, kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Dan ketika seorang hamba rindu berjumpa dengan Allah, ya habballahu liqa'ah. Allah akan rindu berjumpa dengan hamba tadi. Taib. Kemudian di poin yang ke-8, khutimat ayatun katsiratun. Hayatun katsiratun, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan banyak ayat atau penutupan sebagian ayat menyebutkan tentang jalan-jalan menuju rahmat Allah dan siksa. Yaitu ini satu jalan menuju rahmat, satu jalan yang lain menuju siksa. Dengan menggabungkan dua nama yaitu Al-Ghafurur Rahim. Maka di dalam poin ini terdapat penjelasan akan agungnya nikmat Allah Ta'ala dan bahwasanya rahmatnya mendahului kemurkaannya. Allah itu apa? Maha pengasih kepada seorang hamba lebih dari pengasihnya ibu hamba tadi kepada hamba tersebut. Jadi kalau kita katakan ibu saya ini sayangnya luar biasa kepada saya. Tapi semua kasih sayang ibu kita kalau dikumpulkan di dunia tidak akan lebih banyak dibandingkan apa? Kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kasih sayang Allah kepada makhluknya. Tapi kita kasih kehidupan, terus kemudian kasih nafas, kasih pemikiran, kasih hidayah dan lain sebagainya. Semua merupakan bentuk apa? Semua kan bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Makanya tentang masalah ini yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Kata Allah azza wa jalla, sungguhnya rahmatku ini mendahului murkaku. Nah, taib. Inilah dijadikan dalil oleh para ulama ketika membahas mana yang lebih luas antara surga dan neraka. Maka para ulama mengatakan yang lebih luas adalah surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmat Allah itu mendahului murkanya. Mau seberapa banyak pun orang yang murka, maka rahmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan murka Allah Subhanahu wa taala atau melampaui kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ini merupakan pembahasan yang luas bagi yang mau merenungkannya dan Allah Taala satu-satunya memberi taufik. Jadi sekali lagi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar akidah asma wa sifat ini bukan untuk bangga-banggaan diri, bukan untuk saya ini sudah apa hafal ini dan itu, saya sudah hafal kaidah-kaidahnya, saya sudah bisa bantah apa, bisa bantah kelompok yang sesat dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi tujuan akhirnya adalah agar kita semakin mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla, Rabb kita tabaraka wa ta'ala. Baik. Demikian bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tafadhal.
Silakan. Apakah, izin bertanya, apakah boleh memanggil seorang ustadz dengan panggilan kakek yang dimana tidak ada hubungan keluarga? Manggilnya misal kakek Hafizahullah, di mana ustadz yang bersangkutan tidak tahu kalau beliau dipanggil kakek oleh sebagian orang. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau yang dimaksud dengan kakek adalah umurnya yang tua, maka tidak ada masalah. Sebagaimana panggilan ya ammu, maka hal tersebut tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia menisbatkan misalnya ana binti Ustadz Fulan, maka yang demikian jadi masalah. Kalau dimaksud dengan kakek dalam artian orang yang berumur, maka tidak ada masalah. Karena gini ya, kita nggak bisa memutlakkan istilah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, begitupun dengan sebaliknya. Karena istilah kakek ini ada dua macam istilah dalam bahasa Arab. Ya, imma syekh, ya, syekh ini seorang yang tua, ya bisa diartikan seorang yang tua, baik dari sisi umur maupun dari sisi ilmu. Atau yang kedua ada jadun atau kakek. Ini kakek yang asli, kakek yang keturunan. Nah, ketika ditranslate ke Indonesia, maka ada kemungkinan kakek yang dimaksud itu bukan kakek dalam hal nasab, tapi kakek karena usianya tua. Ini bahasa Indonesia dari Syekh tadi. Kan kita sering lihat ikhwan kajian, ya Syekh. Ini maksudnya orang yang tua, orang yang tua, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang berilmu. Dan tidak ada masalah manggil kakek kepada sosok yang lebih tua, maka tidak ada masalah. Tapi selama hal tersebut merupakan panggilan sopan atau adab kepada seorang yang lebih sepuh dalam hal ilmu dan umur, maka hal tersebut tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Baik, ada lagi? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika ada yang bertanya sejak kapan Anda Islam? Apakah pertanyaan seperti ini bagian dari pengingkaran tentang kemahakuasaan Allah? Bahwa Allah telah menciptakan kita dalam keadaan fitrah. Taib. Yang pertama, saya tidak tahu maksud dari penanya seperti apa. Justru yang berbahaya adalah bagi penanyanya, bukan bagi yang ditanya. Bagi penanyanya, bukan bagi yang ditanya. Kenapa berbahaya bagi penanyanya? Karena mengandung indikasi atau mengandung konsekuensi, dia menganggap fulan di hadapan dia ini atau fulanah di hadapan dia adalah sosok yang tidak beriman sebelumnya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi kalau kita anggap ini sebagai sebuah bahaya, maka bahaya yang kami lihat dari pertanyaan tadi adalah bahaya karena fulan pernah menganggap fulan di hadapan dia adalah seorang yang kafir sebelumnya atau orang yang bukan muslim sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau akal-akalan dengan pertanyaan tadi, mungkin maksudnya adalah sejak kapan Anda berislam dengan Islam yang hakiki? Ya, sejak kapan Anda berislam dengan Islam yang hakiki? Maka yang demikian, pertanyaan demikian tidak mengingkari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi Islam itu kan ada tiga tahapan. Ada Islam yang mana dimutlakkan para ulama pada amaliyah-amaliyah yang sifatnya fisik, badan. Terus kemudian apa namanya ada iman yang sifatnya adalah hati, keyakinan. Dan yang ketiga adalah ihsan, yaitu kemantapan jiwa untuk beribadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga tahapan ini seorang boleh mengatakan, Anda ini muslim tapi belum mukmin. Anda ini mukmin tapi belum muslim. Maka kalau dimutlakkan pada istilah yang tadi, maka tidak ada masalah. Dan kami tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk pengingkaran. Kalau seandainya tidak sebagaimana kasus yang pertama tadi, alias dia menyangka fulan di hadapan dia pernah kafir sebelumnya. Maka yang demikian termasuk bermasalah. Termasuk bermasalah. Demikian. Wallahu taala alam. Dan yang dimaksud dengan kullu maulidin yuladul alal fitrah, nah, tidak ada masalah. Orang yang apa namanya anak kecil misalnya belum balik terus kemudian meninggal dunia, kita katakan ini anaknya orang kafir meninggal dunia, tidak ada masalah,
tidak ada masalah. Dan itu enggak, bukan termasuk pengingkaran terhadap hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk memahami agama Islam dengan lebih baik. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita keteguhan, keistiqomahan, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.